Ibu masuk ke kelas kalian ya. Nah, oke. Sambil menunggu ini, kalian ini di kelas IPS 1 bukan? Iya. Oke. Ini masnya kenapa kok sedikit-sedikit gitu? Habis tidur saya guru. Emang habis tidur? Iya. Emang dari tadi nggak ada mata pelajaran di kelas ini? Ada tapi tinggal ngasih tugas saja. Oke. Tugasnya tapi udah selesai? Sudah. Oke. Tapi kalian ini masih semangat mengerjakan tugas kan walaupun sudah semester terakhir ini? Iya, siap Bu. Oke, nggak apa-apa. Di bawah santai aja semester ini Bu. Soalnya ini juga masa-masa kalian juga kan fokus. Jadi tugas itu bagaikan sekian lah di semester ini. Karena kan nanti nilainya juga udah nggak ke-cover kan, mau ke perguruan tinggi. Jadi santai aja. Oke, sudah siap nih. Oke, ibu mulai aja ya. Ibu mulai dengan salam aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas mau cuci muka dulu atau? Iya Bu, mau Bu. Boleh. Oke, sambil menunggu Mas nih. Boleh lah. Oke, di sini kelas kalian apakah udah mengisi itu apa akun itu loh teman-teman anak-anak kuliah ya? Iya. Oke, udah ada semua nggak ada yang ketinggalan. Oke, ini Mas kan sebelumnya kok belum datang ini ya? Oke, kita lanjut aja ya sambil menunggu juga kita jalan. Oke, kita kembali. Oke, anak-anakku, kali ini di sini ibu akan memberikan kalian layanan tentang bimbingan klasikal, di mana ibu ini mengisi waktu pelajaran BK ini dengan bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal kali ini ibu akan memberikan informasi sedikit buat kalian tentang kesiapan diri terhadap masa depan. Oke, bisa dipahami anak-anak? Oke, kurang semangat dong. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Yang pertama itu kita belajar dulu nih tujuan ibu memberikan layanan ini. Jadi anak-anak, ibu memberikan layanan ini tuh yang pertama dapat mempertimbangkan pilihan karir setelah lulus. Jadi ibu harap ibu setelah memberikan layanan ini, ibu tuh berharap kepada kalian itu bisa memilih dengan bijak lah apa sih pilihan karir ke depannya nanti. Nah, yang kedua itu dapat mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia perkuliahan. Jadi selagi kita menunggu nih waktu-waktu lulus kalian, ibu memberikan rangkuman informasi kepada kalian, membekali agar kalian itu tidak sembrono di masa-masa sulit kalian yang nantinya. Itu. Yang ketiga itu dapat menandakan hambatan yang terjadi pada pilihan yang diambil. Nah, yang terakhir dapat menentukan pilihan karir setelah lulus pada perguruan tinggi ataupun pada dunia kerja. Lanjut. Nah, lanjut kemana ini setelah ini? Oke, anak-anak, tahu nggak kalian gambar juga ini? Dari sini yang pertama itu ada gambar logam, yang artinya kita itu mau melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jadi setelah kalian MA ini, apa sih ke jenjang berikutnya itu? Setelah kuliah ya, kuliah. Yang selanjutnya itu ada koper atau tentengan apa tas kerja. Itu berarti menandakan setelah kita lulus MA ini kita melanjutkan bekerja, ataupun sebaliknya kita mau melanjutkan untuk ke menikah. Oke, nah dari tiga ini lanjut kemana sih setelah ini? Dari anak-anakku yang ibu bapak ini kelas 12 IPS, apa sih yang ingin kalian ambil setelah ini? Dari mulai Mas yang tidur tadi
Hikam memilih kuliah sih Bu. Oke. Selanjutnya, Saya bukannya ibu Ya. saya seniman. Oke. Karena definisi data yang mau kuliah jadi saya. Oke. Lanjut. Saya Raja Putri Bangga absen maklum. Saya mau melanjutkan kuliah sekarang. Oke. Selanjutnya, Saya Dilaga. Ini saya mau melanjutkan kuliah dan menikah. oke. Kenapa ibu ingin menikah? Karena pengen. Pengen menikah. Oke. Ibu tanggung dulu ya jawaban-jawaban dari kalian. Nanti kita diskusikan terkait jawaban-jawaban kalian yang kalian ucapkan ke ibu. Selanjutnya, Saya Raja absen 10. iya. Saya pengen kuliah tapi pengen kerja juga. Oke. Berarti seimbang ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir Mas Nah. Saya Alexander, Hmm? saya absen 55. Ya, 55. Saya ingin melanjutkan ke kuliah. Oke. Oke, setelah kita perkenalan dikit-dikit lah tentang apa sih yang dibahas kali ini, kita lanjut. Tapi sebelum lanjut ke yang lebih dalam, bagaimana kita doa terlebih dahulu agar kita diberkahi dalam melaksanakan bimbingan klasikal ini. Karena kan kita sudah tahu nih, ibu mau bahas apa, ibu mau bahas apa. Jadi alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah ada yang mau memimpin doa? Mas Nana, soalnya tadi. Oke. Sebelum kita masuk ke materi ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Mas Hikam ya, benar? Iya, benar. Oke. Selanjutnya, apa sih pengaruh pendidikan itu untuk masa depan? Waduh, itu kenapa? Benar-benar ada program. Oke, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, ada yang mau membacakan nggak? Saya, Bu. Oke. Menurut Ki Dewantara, itu pengaruh pengajaran tentunya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedang merdekanya hidup berarti terdapat dari pendidikan. Oke, terima kasih Mas Alek, benar? Oke, jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup juga ini terdapat dari pendidikan. Jadi Ki Hajar Dewantara itu melihatnya, kalian kenapa sih harus melanjutkan pendidikan? Karena Ki Hajar Dewantara itu melihat bahwa anak muda yang mau belajar terus menerus itu dimana nantinya dia itu akan sebagai penolong dirinya sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik di masyarakat maupun orang yang disegani di sekitarnya. Nah, dari itu juga Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan bahwa merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Jadi pendidikan itu juga tidak menyeluruh tentang kita belajar mata pelajaran mempelajari materi. Sedangkan pendidikan itu bisa kita dapatkan dari bagaimana kita mengelola emosi kita, bagaimana kita sikap kita dewasa atau tidaknya, terus bagaimana kita bisa meregulasi diri kita sendiri untuk lebih baik dan lebih kritis. Itu yang dimaksud Ki Hajar Dewantara. Bisa dipahami? Saya Mas Hika, apakah tidur? Tidak Bu. Oke, masih semangat? Masih. Oke, kita bagaimana kalau kita game dulu atau kita lanjutkan bahas ini habis itu kita game buat memberikan semangat buat Mas Hika juga ya. Oke, gimana? Ini dulu ya, malah dulu ya. Oke, selanjutnya dari sudut pandang rata-rata, apakah ada yang mau membacakan? Saya, oke.
terutama mereka yang tertindas, agar mereka dapat memahami kondisi ketidakadilan yang mereka alami dan berani mengambil tindakan untuk mengubahnya. Oke, nah sama seperti Ki Hajar Dewantara, nama Laka itu juga memiliki pandangan bahwa ilmu pengetahuan melihat pendidikan itu bukan hanya sebagai sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga kita bisa mengubah derajat kita, mengangkat derajat orang tua kita. Pokoknya dari pendidikan itu kita sebagai kita itu diberi apa ya, golden ticket lah untuk kita itu apa ya, meninggikan apa yang belum kita miliki tadi. Misal kita itu dari sini tuh kita tidak bisa memperoleh ini karena maaf ya, mungkin keterbatasan ekonomi atau apa. Nah dari kegiatan yang itu kalian tuh bisa merubah hal itu untuk mendapatkan semua hal dari lewat pendidikan itu. Nah pendidikan di sini itu berupa kesadaran kritis ataupun lebih kalian itu lebih berwawasan luas lah, ibaratnya seperti itu. Oke, bisa dipahami? Oke, jadi menurut dua tokoh ini pendidikan itu sangat penting buat kalian untuk melanjutkan ke depannya itu harus diiringi dengan pendidikan. Oke, jadi minta tolong ya teman-teman ibu ini kalau nanti disuruh milih ini ada yang bekerja ataupun kuliah ataupun menikah, nanti di sela-sela itu kalian belajarlah lagi, walaupun ditunda juga tidak apa-apa, tapi belajarlah lagi. Oke, nah sesuai janji ibu, bagaimana kita game dulu? Boleh. Oke, boleh nggak ibu mau minta kalian berdiri? Oke, bisa diulangi? Berdiri. Oke, jadi gamenya itu kita kepala, pundak, lutut, pundak, kaki, lutut, kaki, kepala, lutut, kepala, kaki, lutut. Ini nggak main gimana sih? Lagi, pundak, kaki, lutut, kaki, pundak. Oke. Lanjut. Seleksi perguruan tinggi. Kita membahas yang pertama, seleksi perguruan tinggi dulu ya, karena berdasarkan ini lah. Yang pertama itu ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Nah, di seleksi perguruan tinggi itu ada dua jenis, Kemendikbud dan Kemenak. Kemendikbud itu yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan, sedangkan Kemendikbud itu Kementerian Agama. Ada lagi instansi pemerintah ataupun di bawah naungan pemerintah. Dari sini dicerna dulu deh. Ada nggak yang mau bertanya? Ada nggak istilah yang baru dikenal? Sudah? Aman. Kayak Kemendikbud. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, berarti apa? Kemendikbud itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan? Ya. Nah itu bagaimana? Berarti kementerian yang menaungi di bidang pendidikan dan kebudayaan. Berarti sudah fokus sana ini. Oke, lanjut. Nah, apa aja sih seleksi yang di bawah naungan Kemendikbud? Yang pertama itu ada seleksi nasional berdasarkan prestasi, di mana seleksi SNBT ini menggunakan jalur rapor. Nah, rapor kalian dari semester 1 sampai semester 5. Nah, yang mana hasil seleksinya itu yang akan didaftarkan oleh ibu atau sekolah. Nah, di
dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya, seleksi nasional berdasarkan tes SNBP. Nah, seleksi ini dapat dilakukan oleh peserta didik yang tidak lolos di jalur SNBP jalur pertama, dan masa berlaku tes ini adalah 3 tahun sekaligus. Jadi, kalau misal kalian nggak keterima eligible ataupun tidak lolos SNBP, nanti kalian itu diberi kesempatan di tes SNBP, di mana tes SNBP itu menggunakan UTBK, dan nanti kalian itu memiliki pesaing dari 3 angkatan di atas kalian. Misal kalian ini angkatan berapa? 17 Bu. Oke, 17. Berarti angkatan 3 tahun ke di atas kalian itu angkatan berapa sih? 16, 15, terus oh iya, oke. Benar. Fokus ya. Oke. Nah, selanjutnya itu di tes ini tuh kalian itu akan dikenakan 200.000 untuk tesnya. Jadi tesnya itu tuh kalian nanti soalnya sama seluruh Indonesia. Nah, jadi di situ ibu harap kalau misal kalian di SNBP nggak keterima ataupun nggak lolos di eligible, jangan berpikir-pikir. Nanti kalian itu harus mempersiapkan ke depannya untuk tes SNBP. Paham? Oke. Selanjutnya mandiri. Nah, seleksi mandiri ini itu adalah ujian yang di mana penerimaan itu dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi, di mana jalur mandiri ini dapat diikuti hanya untuk calon maba. Bisa dipahami? Nah, oke. Dari 3 ini, apakah ada pertanyaan-pertanyaan untuk ibu di seleksi Kemendikbud? Sudah jelas. Oke, di sini tuh di IPS berapa ini? Oke, di sini apakah ada yang tidak lolos eligible ataupun apa ya? Nggak terdaftar di eligible? Ada nggak? Alhamdulillah, berarti anak-anak IPS 1 ini ibu percaya sangatlah top. Nah, universitasnya itu contohnya apa sih ibu? Universitasnya itu dibawa ke Kemendikbud, itu ada PRISA, Universitas Erlangga, UR, Universitas Diponegoro, UB, UGM, UNES, dan UNES. Nah, dari sini tuh masih banyak lagi. Nanti kalian searching ada banyak masih keluar universitas yang dibawa ke naungan Kemendikbud. Selanjutnya, masih fokus? Masih. Oke. Kementerian Agama atau Kemenang, seleksi prestasi akademik nasional. Boleh dibacakan Mbak itu biar tidak ibu aja yang berbicara. Oke. Semua tahu. Boleh lah nanti ibu berjelaskan di sela-sela kamu membaca. Kementerian Agama Kemenang, seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri SPAN PKIN. Oke. Ada bawahnya nih. Menggunakan dari rapot yang diakumulasi nilai rapot dari semester 1 sampai 5, dan semua siswa bisa mengikuti seleksi ini dengan mendaftar PDBS SPAN PKIN. Oke. Jadi yang pertama itu ada SPAN PKIN. SPAN PKIN ini milik Kemenang atau seleksi yang dibawa naungan kampus-kampus Kemenang. Nah, SPAN ini itu tuh menggunakan sama seperti menggunakan jalur rapor semester 1 sampai semester 5, dan semua siswa bisa mengikuti seleksi ini dengan mendaftarkan PDBS. Nah, jadi di SPAN PKIN ini itu kalian itu tidak usah tergolong ke eligible tadi, dan semua bisa mendaftar. Nah, di SPAN PKIN ini terbatasnya itu kalian hanya bisa mendaftar di jurusan-jurusan keagamaan. Contohnya, ada yang tahu nggak keagamaan itu jurusan-jurusan apa? Oke, berarti tafsir, oke. Oke. Bank syariah, ya, itu masih masuk Islam. Terus Ekonomi Islam. ekonomi juga masih masuk di sini. Dan itu
bidangnya. Oke, lanjut. Kalau psikologi Islam itu masuk nggak Bu di sini? Masuk. Oke. Jadi psikologi Islam ataupun bimbingan konseling Islam itu bisa masuk di sini. Kalian bisa memilih di sini. Oke. Yang ada logo Islam. Oke. Nah, kalau informatika itu tidak masuk. Oke. Nah, selanjutnya bacakan lagi Mbak ini. Ujian masuk perguruan tinggi ke Al-Quran Islam di Examination. Iya. Menggunakan metodologi melalui sistem seleksi elektronik atau SSI. Oke, jadi UMPTKI ini sama seperti UTBK, bayarnya juga 200.000. Tapi di sini tuh tidak ada batasan. Dari UMPTKI ini tuh batasannya itu kan tadi kan 3 tahun, luas kan ya yang SMBT. Dan yang UMPTKI ini tuh hanya untuk kita. Dan soalnya juga yang berbau Islam karena ini Kementerian Agama. Nah, selanjutnya, Mbak, boleh Mbak bacakan? SPM registrasi penerimaan siswa baru saluran ini merupakan jalur khusus diselenggarakan dengan cara yang boleh siswa program sebagai mekanisme. Oke, jadi SPM Unit ini ibaratkan ujian mandiri lah di kampus-kampus di bawah naungan Kemenang. Jadi ini tuh jalur khusus yang diselenggarakan oleh kampus. Jadi ini tuh sesuai dengan peraturan kampus. Jadi kalau kampus mau seleksi ini tuh ada batasan, ini kan ada biasanya itu batasan tahfidz lah, apapun menghafal, apalah itu tergantung lagi ke universitas yang kalian ambil. Nah, ketika ini apakah ada yang bertanya? Ibu harap ada sih, ada nggak? Atau nggak fine aja aman? Aman Bu, kalau Aman ya? Oke. Beneran aman? Oke. Ibu lanjut. Jadi universitas apa aja sih yang di bawah naungan Kemenang? Ada UIN, ada Sunan UIN Yogyakarta, Ki Haji Ahmad Siti Jember, UIN Raden Fatah Palembang, UIN SST Said Nurjati Cirebon, UIN Gunung Jati Bandung, UIN Makassar, dan UIN Universitas Islam Malik Ibrahim, Maulana Malik Ibrahim Malang, dan masih banyak lagi. Oke, instansi pemerintah lanjut ya. Jadi dari sini tuh di bawah otonomi pemerintah langsung. Nah, apa aja sih maksudnya itu? Yang pertama reguler. Nah, jalur yang dibuka untuk umum yang memenuhi persyaratan sesuai yang ditetapkan lembaga tersebut. Jadi reguler itu biasanya itu syaratnya itu secara umum di pendaftaran dengan instansi pemerintah. Jadi instansi pemerintah itu tuh persyaratan pendaftarannya itu hampir sama, bertahun-tahun sama. Nah, itu yang dinamakan reguler. Sedangkan kalau prestasi itu menggunakan prestasi tertentu sesuai bidang yang diambil di kedinasannya. Nah, yang selanjutnya itu afirmasi. Ini tuh jalur yang khusus lah ya, jalur spesial. Di mana afirmasi ini jalur yang dibuka untuk calon mahasiswa baru di daerah kurang 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Sepertinya seperti contohnya itu Papua, habis itu daerah-daerah di barat lah. Nah, Merauke kan? Oke? Merauke, oke, berarti fokus. Selanjutnya, sekolah kedinasan itu apa saja? Yang pertama itu ada Politeknik Statistika, STIN, Sekolah Intelijen Negara, AKMIL, itu Sekolah Tinggi Sandi Negara, STSN, ini Institut Pemerintah, IPDN, PKN STAN, AKPOL, dan SDMKG. Nah, jadi ini tuh semua ini tuh nanti di bawah otonomi pemerintah. Jadi contohnya ini PKN STAN, berarti pemerintahan bersama. SDMKG di BMKG, di IPDN itu
dan instansi pemerintah. Iya. Berarti yang instansi pemerintahan itu bisa langsung kerja di pemerintah. Iya, bisa. Oke. Jadi instansi pemerintah itu kalian itu setelah lulus biasanya itu kalian langsung diterjunkan bekerja. Nah, di instansi pemerintah itu kalian itu tidak dibiayai karena nanti kalian itu belajarnya juga gratis dari pemerintah, biasanya dapat uang saku, dan nantinya kalian akan masuk ke pemerintah dan tentunya dibayar juga. Oke. Nah, di sini ibu mau tanya, ada nggak yang keinginan masuk ke instansi pemerintah dari 3 ini atau belum? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Niatnya mau kemana? Aktivis lah kita diskusi bulan. Ke ini sekolah ataupun yang ibu nggak mau menanyakan tentang prodi apa yang kalian ambil, tapi kita saling adalah mau ke Kemendikbud, Kemenang ataupun sekolah kita. Boleh berbagi. Mas Dika. Saya ingin di Indonesia dulu. Berarti ke Kemendikbud. Oke, yang lain ada nggak yang mau sharing? Banyak ya. Iya. Bagus. Selanjutnya Saya mau ke Nah, berarti ke Kemendikbud ya. Nggak ada ke Kemenang ataupun hanya fokus Kemendikbud. fokus ke Kemendikbud. Mas Dika juga nggak ada fokusnya. Enggak, saya ingin ke Kemendikbud aja. Oke, Mas Alek. Kalau saya ada 2 bidang gitu. Yang Iya. pertama di Next, Iya. yang kedua di Win. Win, oke. Selanjutnya, Win mana? Win Tulungagung. Oke, dari Agung. Lanjut, buatnya Win aja. Oh, Win mana? Win sah. Lanjut, Mbak terakhir kira-kira Saya di Kemendikbud dan mana itu? kalau Kemendikbud saya pengen ke Ya, Kemenangnya, saya pengen ke Surabaya. mana itu? Win sah. Oke. Nah, dari beberapa jawaban ini, Ibu anggap kalian paham lah ya mana Kemendikbud, mana Kemenang, kamus-kamusnya. Oke? Terima kasih. Lanjut. PTS. PTS itu perguruan tinggi yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin pemerintah. Menteri dan badan penyelenggara ini dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, ataupun bentuk lain sesuai itu. Nah, jalurnya itu apa aja sih? Mas Dika minta tahu. ada jalur prestasi yang tes, Ya, ada yang jalur tes, oke. ada yang jalur undangan. Oke, nah jalur prestasi itu meliputi akademik dan non akademik. Akademik itu tentang kalian mengikuti lomba-lomba seperti OSN ataupun sejenisnya, dan non akademik itu olahraga ataupun kreativitas yang kalian miliki yang pernah berjuara. Nah, selanjutnya jalur tes itu tergantung ke perguruan tinggi di kalian yang ingin daftarkan. Jadi menyesuaikan jalan kampus. Nah, selanjutnya undangan. Nah, biasanya undangan ini sekolah perguruan tinggi PTS ini memiliki kerjasama studinya dengan sekolah yang kalian sekarang tempuh. Nah, seperti contohnya ini Madrasah Aliyah kita itu memiliki kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Karena beberapa kali ada anak-anak magang yang dari UMS ke sini, dan secara tidak langsung kita menjalin kerjasama dan kita dibuka untuk jalur undangan lewat sana. Oke, bisa dipahami? Nah, contohnya apa aja sih? Nah, di situ ada Universitas Muhammadiyah Surabaya. Selanjutnya ada Universitas Negeri Universitas
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya ataupun Universitas Muhammadiyah lainnya ataupun Universitas Nahdlatul Ulama. Nah, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu masuk ke yayasan, makanya dinamakan PTS. Oke? Nah, selanjutnya BINUS. BINUS ada Universitas Ciputra, ada Pelita Harapan dan Telkom Universitas. Nah, dari kampus-kampus ini, apakah kalian familiar atau masih tahu-tahu saat ibu jelaskan? Gimana? Familiar? Berarti udah dengar ya sebelumnya? Oke, aman ya. Nah, kalau tadi ada yang bilang, oh tadi tuh nggak ada yang bekerja ya? Oke, Mbak Nela. Oke, apa saja sih peluang beasiswa setelah lulus? Nah, bicara tentang peluang beasiswa lulus itu berkaitan dengan kembali lagi kita dibilang bahwa kalian itu harus melanjutkan ke pendidikan kalian. Walaupun itu kalian pindah ataupun apapun, tapi diusahakan kalian berpendidikan lebih tinggi lah. Karena apa? Karena kalau kalian nanti bekerja, kita kan di lulusan madrasah aliyah tidak bertujuan ataupun tidak SMK. Nah, kalau kita bekerja, nanti kalian itu takutnya di sini tuh kalian mendapatkan pekerjaan yang kurang layak. Nah, jadi tapi saya tuh nggak punya biaya untuk melanjutkan perkuliahan. Nah, disinilah kalian akan menemukan jawaban-jawaban itu. Apa saja sih peluang beasiswa setelah lulus kuliah? Jadi kalian misalkan tidak memiliki kurang dana pendidikan, kalian bisa coba apply beasiswa ini. Yang pertama, biaya hidup isi. Nah, ini bantuan biaya pendidikan bagi calon magang yang tidak mampu secara ekonomi. Oke, selanjutnya KIP kuliah. KIP kuliah itu kartu Indonesia Pintar Kuliah, di mana khusus untuk kuliah. Dan nantinya KIP kuliah itu mengcover semua biaya kalian, biaya hidup, biaya semester, biaya ujian, biaya tesis maupun biaya apapun lah. Oke, dari sini, dari dua ini kita lanjut beasiswa dari perusahaan atau sebuah lembaga. Coba Mas dibacakan. Beasiswa dari perusahaan dan sebuah lembaga. Program beasiswa ini diadakan oleh sebuah instansi, lembaga atau perusahaan yang memfasilitasi uang pendidikan, uang kuliah tunggal atau uang saku. Oke, nah di sini tuh ada Jarum dari PT Jarum, Pertamina, Astra, dari Bank BCA, BSI dan BRI, dan masih banyak lagi. Coba nanti mungkin kalian nanti butuh info tentang beasiswa, nanti bisa kalian melakukan konseling lah kepada ibu. Nanti ibu akan kasih beberapa rekomendasi beasiswa yang bisa kalian ikuti. Atau mungkin kalian bisa mencari mandiri nanti share ke ibu dan kita berbagi lah. Oke, terima kasih. Selanjutnya beasiswa dari ini ya. Selanjutnya itu kita berbicara tentang presentase. Setelah kita berbicara tentang apa aja sih tentang apa kalian mau lanjut ke kemenang, Mendikbud ataupun ke pemerintah. Nah, kita membahas tentang presentase persenan peluang lolos SNBP. Nah, setelah ini di sini tuh membuat kalian tuh agar tidak nanti tuh tidak sakit hati banget lah saat nanti kalian nggak lolos. Jadi kalian itu ada antisipasi menghitung dulu apa jurusan kalian yang kalian ambil. Nah, oke. Yang pertama itu ada faktor utama nilai akademik. Yang kalian garis bawahi itu utama. Jadi utama di sini tuh bisa jadi faktor nilai akademik kalian itu sebagai penentu kalian lolos. Oke, jadi kami. Oke, yang pertama itu tentang portofolio atau prodi-prodi yang tidak mengandungkan kalian portofolio lah. Seperti prodi apa? Prodi pendidikan, prodi kedokteran itu juga ada portofolio. Sedangkan kalau portofolio itu biasanya tuh jurusan-jurusan yang tentang seni maupun tentang olahraga. Oke. Nah, di
semisal kalian itu nilai kalian itu segini, apa faktornya itu kan ini kan faktor utama. Kalau semisal berarti nanti nilaiku nggak masuk dalam jurusan yang aku pilih. Nah, nanti itu jangan khawatir, banyak jalan menuju Roma. Nah, jadi jalan yang lain itu kalian bisa melihat tentang akreditasi sekolah kalian. Alhamdulillahnya anak kita itu memiliki akreditasi sudah A. Berarti kita memiliki peluang 70% akreditasi. Selanjutnya alumni semakin banyak. Kalau alumni itu kebanyakan di sini tuh lulusnya itu di UNESA. Jadi mungkin UNESA itu memiliki presentasi luas lah kalau kalian mengambil UNESA. Tapi ini tidak menyarankan kalian ke UNESA. Kalian coba saja apply saja yang lain. Mungkin kalau iburannya memberitahu kalau alumni itu banyaknya dari UNESA. Selanjutnya top urutan eligible. Nah, urutan 1 sampai 10 10%, urutan 11 sampai 20 7%, urutan 20 ke atas 4%. Oke, lanjut. Ayo berpikir. Kita memasuki sesi-sesi berpikir kritis. Nah, penumpang lolos SNBP dengan nilai presentasi nilai dapat. Coba kalian sudah punya HP semua kan pastinya. Nah, coba di-scan. Kita juga langsung praktek saja ya, biar kalian itu ada pemahaman. Ayo coba Mbak Radia deh yang mau, boleh nggak memaparkan ataupun yang lain ada yang mau memaparkan nilainya dari semester 1 sampai semester 5. Mbak Radia coba. Oke. Mbak Radia dari semester 1 itu berapa nilainya? 90 rata-rata ya ini ya? Oke, semester 2 9. Apakah Kak Lestari ini tidak ada studio ya? Mohon maaf. Ketua kelasnya mana? Ketua kelasnya? Ketua kelasnya mana? Oh iya, Mas Ale nggak ada studionya? Oh nggak ada kan? Oh nggak ada ya? Ini aja. Oh nggak bawa buku lain. Oh nanti tadi aja ya? Nggak tahu ya bosnya. Oh, ini menemukan spidol ya, nggak apa-apa. Ayo, semester 2-nya Mbak Radia berapa? 85. Oke, 85. Semester 3? 92. Semester 4? 85 lagi. 85. Semester 5? Kemarin? 84. Oke, dihitung ya. Berapa ini? Ini rumusnya. Ayo dihitung sama-sama dihitung biar kalian nanti paham. 436. 436 itu nilai rata-rata rapor. 436. Nah, dibagi 5 semester. Berapa itu? 87,2. 87,2. Berarti ini masuk ke 87,2. Berarti kalau Mbak Radia mau ambil jurusan yang menata portofolio itu Mbak Radia memiliki persentase 15% lah untuk kelolosan. Nah, kalau portofolio itu 7%. Oke. Semisal kita biasanya ini ibu menentukan UNESA ya. Tapi kan Mbak Radia kan UNER ya. Ini hanya perkiraan. Nanti kalian Mbak Radia bisa mencari tentang peluang dari setiap program. Oke. Lanjut. Mbak Radia mau jurusan apa? Psikologi. Oke, psikologi berapa di UNESA? Ada yang bisa melihatkan? 93. Nah, berarti ada yang bisa menyimpulkan nggak dari Mbak Radia? Mbak? Inilah. Gimana? Kalau misalkan Mbak Radia mau mengambil UNESA psikologi, apakah masuk atau tidak? Nggak masuk. Nah, jadi
dari segi faktor utama itu emang tidak masuk, tapi dari dukungan-dukungan ini mungkin bisa jadi masuk. Nah, kalau semisal tapi kalau nanti faktor utamanya ini melebihi batas ekspektasi, misalkan nanti nilai rata-ratanya hanya 80 dan nanti benar-benar betul ingin mengambil jurusan yang dengan nilai rata-rata 90, itu benar-benar tidak bisa masuk. Bisa dipahami? Saya Oke. Nah, dari sini ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Oke. Nah, terima kasih. Tapi sebelum terima kasih, Ibu mau memberikan kalian gambaran di video ini. Aku dan Nasa bergabung ini sebagai member, dan nanti kalian diskusi juga sih. Aku bingung, ya, dapat konsisten dengan kalau pemikirannya mau tanya lihat lagi dan atas saya milik. Oke. Nah, dari sini Ibu mau memberikan kalian kebebasan tentang apa sih yang bisa kalian ambil dari video ini. Aku dan masa depanku tentang dari kalian tadi tentang kalian itu mengetahui Gajah Dewantara itu yang menginginkan kalian selalu mengedepankan pendidikan. Habis itu kalian udah edukasi beberapa cara masuk pendidikan itu gimana, terus peluang kalian untuk bisa melanjutkan pendidikan gimana. Dari video ini ada nggak yang mau? Ibu mau buat anak laki dan perempuan ya? Ada yang mau kasih pendapat nggak dari video ini? Yang saya tahu dari edukasi tadi itu sebenarnya saya ada Iya. pengen karena mau jadi dokter tapi malas belajar, jadi nilai ujiannya langsung sama itu turun dan nggak mungkin menyebabkan jadi dokter. Terus, oke, terima kasih ya. Dari dua ini ya. Oke, Mas Dika menjalankan lagi. Kalau saya berarti kita harus persiapkan diri kita sejak awal mungkin. Itu jangan sampai terus belajar dari kita. Oke, nah dari pendapat kalian itu tidak ada yang salah juga. Tapi di sini Ibu mau apa ya? Ini pendapat dari Ibu ya. Nah ini tuh hampir mau putus asa nggak mau jadi dokter. Tapi dia tuh memiliki tekad untuk jadi dokter. Tapi dari sini tuh dia tuh karena motivasinya kurang dan mungkin ya dokter itu ekspektasi orang tuanya ataupun uangnya kurang ataupun apa. Nah di situ tuh dia mau merubah lagi. Nah dari situ tuh kita bisa menemukan bahwa
Jadi jangan sampai kalian benar-benar menyerah dengan satu kendala-kendala. Oke, bisa dipahami? Oke. Nah, dari bimbingan klasikal ini karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri ya. Sebelum Ibu akhiri, ada nggak yang mau memberikan pesan-pesan di bimbingan klasikal ini? Mbak Miraga. Ya. Lebih kencang. Pesan saya, semoga dari bimbingan klasikal ini kita punya motivasi kuliah yang lebih tinggi. Oke. Untuk kesimpulannya bisa Mbak Mira. Apa yang bisa Mbak Mira simpulkan dari pertemuan ini? Tentang materi Ibu, tentang pengalaman teman-teman kamu, tentang selama kita bimbingan klasikal inilah. Kesimpulannya dari pertemuan hari ini itu kita bisa mengetahui tentang macam-macam universitas, terus cara masuknya bagaimana, kemudian dapat motivasi juga dari awalnya dari dua kelompok dunia Indonesia, dan terakhir dilihat dari nilainya apakah kita mengetahui tingkat keberhasilan masa di universitas. Oke, terima kasih. Oke, cukup sekian ya. Ibu tutup pertemuan bimbingan klasikal ini. Sebelum Ibu tutup, mari kita baca doa untuk mengakhiri pertemuan ini. Ayo masih kami. Oke, baik. Pertemuan kita kali ini telah selesai semua. Semoga kita belajar baru. Berdoa untuk agama masing-masing, masing-masing. Terima kasih anak-anak. Untuk mengakhiri banget ini, Ibu ada hadiah lagi buat kalian. Ini hadiah tentang bagaimana sih kalian paham betul apa yang Ibu sampaikan. Ini nanti diisi dan dikumpulkan di ruangan Ibu sambil kalian mungkin bisa curhat ataupun tanya-tanya kuliah ataupun universitas yang kalian mau datang. Nah, nanti dengan membawa mungkin tes hasil minat bakat kalian. Nah, kalau misalkan kalian tidak memiliki gambaran prodi yang kalian inginkan ataupun masih belum memiliki, kalian kan juga mendekati waktu-waktu itu ya, submit SNBP ya. Iya, betul. Nah,